Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang ingin mempresentasikan hakikat evaluasi pendidikan. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama akan dipresentasikan oleh Dea Nur Amalia Maulani. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dea Nurul Ain Maulani, pemateri pertama yang akan membacakan materi tentang pengertian hakikat evaluasi pendidikan. Salah satu komponen yang penting untuk melihat keberhasilan dalam pendidikan adalah evaluasi. Berhasil atau tidaknya pendidikan Islam dalam mencapai tujuannya dapat dilihat setelah dilakukan evaluasi terhadap output yang dihasilkan. Jika dihasilkan sesuai dengan apa yang diterapkan dalam tujuan pendidikan Islam, maka usaha pendidikan itu dapat dinilai berhasil. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, maka evaluasi dinilai gagal. Oleh karena itu, evaluasi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan yang meliputi seluruh komponennya dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Menurut Kurniawan, konsep evaluasi dalam pendidikan memiliki makna ganda, yaitu yang pertama, evaluasi ditempatkan sebagai salah satu aktivitas epistemologi pendidikan Islam yang berguna untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang diperoleh dalam proses pendidikan. Yang kedua, evaluasi ditempatkan sebagai aksiologi pendidikan Islam yang berguna untuk memberi muatan nilai dalam setiap komponen dan proses pendidikan. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara, evaluasi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi pendidikan adalah proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, evaluasi pendidikan merupakan usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik atau feedback bagi penyempurnaan pendidikan. Menurut Abdul Majid, evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris to evaluation, yang berarti menilai. Sedangkan dalam bahasa Arab, evaluasi dikenal dengan istilah imtihan, yang berarti ujian, dan khataman, yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses pendidikan. Evaluasi merupakan tindak lanjut yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelajaran yang disampaikan oleh pendidik dapat dipahami oleh peserta didik. Evaluasi dapat dilakukan setiap hari, setiap bulan, setiap semester, dan bahkan ada evaluasi tahap akhir. Dengan evaluasi, pendidik dapat memetakan tingkat kemampuan peserta didik dalam suatu pelajaran, mana peserta didik yang berkemampuan tinggi, sedang, dan tertinggal. Sehingga setelah diketahuinya kemampuan peserta didik, pendidik dapat memberikan treatment terhadap peserta didik. Peserta didik yang lemah diberi perhatian khusus agar ia dapat mengejar dan memenuhi kekurangannya. Sedangkan kepada yang cerdas diberikan pengayaan agar ia terus meningkatkan kemampuan ke arah yang lebih baik lagi. Inilah gambaran tentang evaluasi pendidikan yang dilakukan di Lembaga Formal Indonesia. Dalam evaluasi pendidikan Islam, evaluasi tidak hanya sebatas penilaian yang dimunculkan dengan angka-angka, melainkan lebih dari itu. Menurut Daulay, suatu hal yang paling esensi dari evaluasi adalah seseorang dapat mengevaluasi dirinya sendiri, yakni sudah seberapa jauh kemampuan beragamanya, keimanannya, dan pengalaman agama serta akhlak mulia. Orang yang menyadari dirinya masih banyak kekurangan, maka ia akan berupaya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, sesungguhnya evaluasi dalam pandangan pendidikan Islam itu menitik beratkan pada pembentukan kesadaran diri setelah mengetahui apa yang harus dilakukan dalam perjalanan hidupnya. Menumbuhkan sikap mental yang demikian itulah hakikat dari evaluasi dalam konsep pendidikan Islam. Sekian dari saya, lanjut oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hindani Latifah akan melanjutkan materi tentang prinsip-prinsip hakikat evaluasi pendidikan. Dalam melakukan evaluasi,
ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Menurut Daryono, prinsip-prinsip hakikat evaluasi pendidikan, yang pertama ada keterpaduan. Keterpaduan di sini meliputi tujuan instruksional, materi, dan metode pengajaran yang tidak boleh dipisahkan. Karena itu, perencanaan evaluasi harus sudah diterapkan pada waktu menyusun RPP, sehingga dapat disesuaikan secara harmonis dengan tujuan instruksional dan materi pengajaran yang hendak disajikan. Yang kedua yaitu keterlibatan siswa. Nah, siswa dituntut untuk terlibat secara aktif dalam belajar di kelas. Yang ketiga, koherensi. Dengan prinsip koherensi, evaluasi di sini harus berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan disesuaikan dengan kemampuan yang hendak akan diukur. Yang keempat, pedagogis. Selain sebagai alat penilaian, evaluasi juga perlu diterapkan sebagai langkah dalam memperbaiki sikap dan tingkah laku secara pedagogis. Yang kelima, akuntabilitas. Sejauh mana keberhasilan program pengajaran perlu disampingkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan, di antaranya adalah siswa, orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Sedangkan menurut Abudin Nata dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam mengungkapkan bahwa prinsip hakikat evaluasi pendidikan yang pertama, evaluasi hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif, yaitu pengukuran yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, evaluasi harus dibedakan antara penskoran dengan angka dan penilaian dengan kategori. Nah, penskoran di sini berkenaan dengan aspek kuantitatif dan penilaian berkenaan dengan aspek kualitatif. Ketiga, dalam proses pemberian nilai hendaknya diperhatikan dua macam penilaian, yaitu penilaian yang berkenaan dengan hasil belajar dan penempatan peserta didik. Yang keempat, pemberian nilai hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Yang kelima, penilaian hendaknya bersifat comparable atau dapat dibandingkan antara satu tahap penilaian dengan tahap yang lainnya. Yang keempat, sistem penilaian yang dipergunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi pengajar sendiri sehingga tidak membingungkan. Sedangkan menurut Abdul Aziz dalam buku Filsafat Pendidikan Islam, prinsip-prinsip hakikat evaluasi pendidikan yang pertama ada evaluasi harus mengacu kepada tujuan. Agar evaluasi sesuai dan dapat mencapai sasaran, maka evaluasi harus mengacu kepada tujuan pendidikan. Yang kedua, evaluasi dilaksanakan dengan objektif. Artinya, evaluasi itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta dan data yang ada tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektivitas dan evaluator. Yang ketiga, evaluasi harus dilakukan dengan komprehensif. Maksudnya, evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi berbagai aspek kehidupan peserta didik, baik yang menyangkut iman, ilmu, dan amalnya. Yang keempat, evaluasi harus dilaksanakan secara berkesinambungan atau kontinuitas. Maksudnya, di sini harus mengadakan evaluasi secara terus-menerus, akan tetapi tidak boleh meninggalkan prinsip evaluasi yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan hakikat evaluasi pendidikan. Secara khusus, tujuan pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan Islam adalah untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, baik itu dalam aspek kognitif, psikomotorik maupun afektif. Namun dalam pendidikan Islam, tujuan evaluasi lebih ditekankan pada penguasaan sikap atau afektif dan psikomotorik ketimbang aspek kognitif.
Sedangkan untuk lebih spesifiknya lagi, Soekardi dalam bukunya Evaluasi Pendidikan mengemukakan tujuan dan fungsi evaluasi, yaitu yang pertama menilai ketercapaian tujuan dalam pendidikan, tujuan belajar, metode evaluasi dan cara belajar siswa saling terkait satu sama lain. Cara belajar siswa biasanya ditentukan oleh cara evaluasi. Begitulah sebaliknya. Metode evaluasi yang digunakan guru itu juga ditentukan oleh tujuan evaluasi. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Belajar itu dikategorikan sebagai kognitif, psikomotorik, dan afektif. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui. Setiap orang masuk kelas dengan membawa pengalamannya masing-masing. Yang keempat, memotivasi belajar siswa. Evaluasi juga harus dapat memotivasi belajar siswa. Guru harus menguasai bermacam-macam teknik motivasi, tetapi masih sedikit di antara para guru yang mengetahui teknik motivasi yang berkaitan dengan evaluasi. Yang kelima, menyediakan informasi. Untuk tujuan bimbingan dan konseling. Informasi yang diperlukan jika bimbingan dan konseling yang efektif diperlukan. Informasi yang berkaitan dengan problem pribadi seperti data kemampuan, kualitas pribadi, adaptasi sosial, kemampuan membaca, dan skor hasil belajar. Yang terakhir, yang keenam, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Yang selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu mengenai metode evaluasi secara filosofis dalam pendidikan Islam. Metode evaluasi secara filosofis dalam pendidikan Islam yaitu metode mengajar yang merupakan salah satu aspek pembahasan metode pendidikan, dipandang sebagai alat yang dipergunakan untuk menyajikan bahan pelajaran menurut tujuan instruksional yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup tujuan institusional umum dan khusus. Kemudian metode pendidikan Islam juga bisa disebut sebagai komponen ilmu yang menunjang keberhasilan ilmu pengetahuan induknya. Dalam hal ini ilmu pendidikan Islam, terutama dalam pendidikan Islam. Kemudian metode pendidikan tidak harus sejalan dengan substansi dan tujuan yang identik dengan substansi dan tujuan ilmu pengetahuan induknya. Metode pendidikan Islam dalam penerapannya banyak menyangkut wawasan keilmuan pendidikan yang sumbernya berada di dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan utama metode evaluasi pendidikan ini itu adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis pedagogi sebagai kegiatan antar hubungan pendidikan yang terrealisasi melalui penyampaian keterangan dan pengetahuan agar siswa mengetahui, memahami, menghayati, dan meyakini bahwa materi yang diberikan serta peningkatan keterampilan olah pikir. Kemudian selanjutnya ada fungsi metode evaluasi pendidikan dalam Islam adalah mengarahkan keberhasilan belajar, memberi kemudahan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerja sama dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dengan peserta didik. Di samping itu, dalam uraian tersebut ditunjukkan bahwa fungsi metode pendidikan adalah memberi inspirasi pada peserta didik melalui proses hubungan yang serasi antara pendidik dan peserta didik. Karena dengan adanya kerjasama antara pendidik dan peserta didik itu akan memaksimalkan dalam proses pendidikan. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan ada 3 aspek nilai yang terkandung dalam tujuan metode evaluasi pendidikan Islam, yaitu yang pertama ada membentuk manusia atau pendidik menjadi manusia yang dididik menjadi hamba Allah yang mengabdi kepadanya. Kemudian yang kedua ada bernilai edukatif yang mengacu kepada petunjuk Al-Quran, jadi hanya menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang ketiga ada berkaitan dengan motivasi dan kedisiplinan sesuai ajaran Al-Quran. Jadi pendisiplinan khusus di pendidikan Islam itu hanya berpacu kepada Al-Quran.
Kemudian di dalam Al-Quran ada beberapa isyarat tentang metode pendidikan Islam dan secara global dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama ada metode pemahaman. Metode pemahaman ini menuntut pemahaman anak didik terhadap apa yang telah disampaikan. Di antara jenis metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rasio atau bisa disebut juga dengan penggunaan akal. Kemudian yang kedua ada metode tamsil. Kemudian yang ketiga ada metode mengambil pelajaran peristiwa masa lalu. Bisa dibilang juga belajar dari pengalaman. Mungkin bisa disebut seperti itu. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan tentang rasio. Metode ini merupakan salah satu cara yang dianjurkan Al-Quran yang dijelaskan dalam beberapa ayat bahwa agar manusia memfungsikan akal secara optimal untuk mencari kebenaran sehingga ia dapat mengoptimalisasikan logika untuk melihat kebenaran dan kesalahan serta untuk membedakan antara yang hak dan yang batal yang semata-mata didasarkan pada kajian empirik dan bukan taklid buta. Jadi ya dengan rasio ini, dengan penggunaan akal, kita dituntut untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan oleh karena itu setiap amalan yang disyariatkan Islam selalu didasarkan pada keimanan, dan iman yang benar adalah didasarkan kepada ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran banyak menggunakan retorika yang variatif untuk menganjurkan bakat agar memikirkan irat di balik yang diwahyukan. Dan yang kedua ada metode tamsil. Untuk memudahkan dalam menjelaskan sesuatu yang imateri dapat dilakukan dengan cara memberikan tamsil, yaitu perumpamaan, sehingga memudahkan oleh rasio. Bahkan tamsil ini merupakan salah satu metode yang dominan digunakan kitab suci untuk menyampaikan pesan ilahi. Kemudian metode ini juga dapat digunakan untuk memahamkan sesuatu yang abstrak sehingga dapat diindra agar mudah diterima. Jadi kalau ini metode tamsil ini ya kayak diibaratkan atau diperumpamaan. Jadi kita bisa membayangkan apa yang akan kita pelajari. Kemudian yang selanjutnya ada mengambil pelajaran peristiwa masa lalu atau bisa disebut juga belajar dari pengalaman. Nah, peristiwa masa lalu jelas merupakan sarana yang paling efektif untuk menghubungkan materi pengajaran dengan kondisi jiwa peserta didik untuk menghantarkan kepada kesuksesan. Ya, menurut saya ketiga metode ini ya berhubungan. Metode rasio ya bisa disempurnakan dengan metode tamsil dan juga bisa dilengkapi dengan metode mengambil pelajaran peristiwa masa lalu. Kemudian yang kedua, yang poin B ada metode penyadaran. Nah, di dalam metode ini bertujuan untuk memberikan kesadaran terhadap peserta didik dalam menyerap nilai-nilai pendidikan. Jadi walaupun kita belajar sesuatu ilmu atau sesuatu syarat, tapi kalau kitanya tidak bisa menyadari bahwa hal itu penting, ya semuanya itu akan menjadi sia-sia. Maka dari itu di sini ada juga yang dinamakan metode penyadaran. Yang pertama ada amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini karena hakikat dari pendidikan adalah mengkaji, mencari, menyuruh kebajikan dan melarang kemungkaran. Jadi setelah kita mengkaji, kita harus mencari tahu kebenarannya, kemudian kita menyuruh kebajikan, kita berbuat kebaikan dan menjauhi pelanggaran. Kemudian yang kedua ada memberi mauizah atau nasihat. Nah, nasihat itu adalah siraman rohani, makanan untuk rohani kita. Secara umum Al-Quran adalah mauizah bagi orang mukmin. Mauizah kadang-kadang juga bersumber dari para pemimpin, orang tua, nabi dan rasul. Jadi mauizah itu ya bisa didapatkan ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kemudian yang ketiga ada pemberian ganjaran dan hukuman. Dalam pendidikan Islam, hukuman dan prestasi hendaknya didasarkan atas penyelewengan dan kepatuhan. Hukuman dilakukan untuk meluruskan perilaku ketika cara lain tidak dapat memberikan pengaruh.
Kemudian yang keempat ada penyadaran bertahap. Kebiasaan mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan baik positif maupun negatif. Kebiasaan yang baik sangat membantu dalam membentuk kepribadian, demikian juga kebiasaan yang kurang baik sangat dominan dalam menggagalkan nilai-nilai yang ditanamkan. Jadi ya, penyadaran itu butuh tahapan. Misalkan orang ada yang berbuat penyelenggaraan, kemudian dia sudah terbiasa. Nah, untuk mengembalikan agar dia tidak berbuat kesalahan pun membutuhkan proses yang bertahap. Kemudian yang selanjutnya ada pengendalian nafsu. Nah, manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Khususnya jasmani, potensi sumber dari makanan yang kemudian disalurkan untuk melakukan aktivitas baik positif maupun negatif. Untuk memfungsikan potensi jiwa, Al-Quran mengarahkan agar potensi manusia digunakan untuk hal-hal yang disyariatkan. Dengan demikian, kesempatan orang Islam tidak dilewatkan dengan begitu saja tanpa diisi dengan kegiatan yang berarti. Kehidupan orang Islam pada hakikatnya telah terprogram baik untuk dirinya, sosial, lingkungan, dan pengabdian kepada Tuhan. Kemudian yang selanjutnya ada metode praktik. Setelah kita tahu pembelajarannya, apa yang kita dapat, maka harus kita praktekkan. Metode praktik ini merupakan hasil dari kedua metode sebelumnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada penguasaan. Al-Quran menganjurkan agar perbuatan didasari pengetahuan, sehingga perilaku manusia adalah perilaku yang dapat dipraktekkan secara langsung sesama orang dengan orang lain. Keteraturan hubungan manusia dengan lingkungan, toleransi sesama, serta pengorbanan sosial membutuhkan latihan yang rutin. Semua mengandung makna pendidikan rohani, intelektual, jasmani, dan pendidikan toleransi. Kemudian yang selanjutnya ada keteladanan. Metode ini digunakan tidak hanya dalam masalah keterampilan, tetapi juga untuk menanamkan nilai keteladanan kepada peserta didik, sehingga tujuan yang diharapkan adalah membentuk manusia yang soleh, yang mampu mengendalikan kehidupan, bukan tertindas oleh penghidupan. Jadi ya, metode praktik ini adalah implementasi dari kedua metode yang sudah dijelaskan di atas. Jadi ketika kita mendapatkan suatu ilmu, ya harus kita praktekkan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kami. Kemudian yang selanjutnya kita memasuki sesi pertanyaan, tahap bertanya jawab dari teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, sekali lagi kami dari kelompok 8 ingin mengucapkan terima kasih dan ingin pamit undur diri. Cukup sekian presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.